ini saya akan mempresentasikan tentang studi perbandingan pendidikan multikultural di Amerika Serikat dan di Indonesia. Langsung saja, ini akan membahas tentang yang pertama, perbandingan sejarah kemunculan pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Bahasan yang kedua tentang perbandingan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Pembahasan yang ketiga, perbandingan model pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Langsung saja, pembahasan yang pertama, perbandingan sejarah kemunculan pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Munculnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat sudah mulai digerakkan pada tahun 1960 dikarenakan adanya peristiwa gerakan hak sipil yang dilatar belakangi oleh adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Pendidikan multikultural di Indonesia sudah mulai direncanakan sejak tumbangnya rezim Soeharto ketika sistem nasional yang otoriter. Pada tahun 1998 Indonesia dihadapi berbagai masalah ditandai dengan berbagai konflik antar suku dan antar golongan. Di sini ada tabel tentang perbandingan sejarah kemunculan pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang tabel pertama, Indonesia pada tahun 2000. Faktor kehadirannya adalah politik menyeragaman dan monokulturalisme selama masa Orde Baru, dengan media kajian melalui simposium, diskusi, seminar, workshop, serta wacana ilmiah melalui koran, jurnal, dan buku. Tabel yang kedua, Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Politik kehidupan sosial yang diskriminatif antara golongan kulit putih dan berwarna hitam. Medianya dengan gerakan hak sipil pada tahun 1960-an. Langsung saja, pembahasan yang kedua, perbandingan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Akar pendidikan multikultural berasal dari perhatian seorang pakar pendidikan Amerika Serikat, Lawrence Stendhal, pada tahun 1930 sampai 1990, yang secara interaktif menyebarkan pandangan tentang arti penting latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, etis, dan agamanya. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian etis. Hanya tabel pembandingan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Tabel yang pertama, tujuan pendidikan multikultural di Indonesia. Karena tujuan pendidikan multikultural adalah sikap pengetahuan dan pembelajaran. Dua, orientasi tujuan pendidikan multikultural yaitu penghargaan kepada orang lain, penghargaan terhadap diri sendiri. Dan di sini tabel yang kedua, tujuan pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dan keragaman. Dua, mengembangkan cita-cita praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Pembahasan yang ketiga, perbandingan model pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Model pendidikan multikultural di Amerika Serikat diantaranya sebagai berikut. A. Mengerjakan siswa mengenal keberagaman kebudayaan. B. Mengajarkan tentang hubungan dengan manusia untuk membantu siswa untuk bersosialisasi satu dengan yang lain. C. Mengajar dengan model single group studies. D. Memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Yang kedua, model pendidikan multikultural di Indonesia meliputi dimensi, yaitu meliputi A. Integrasi konten. B. Proses penyusunan pengetahuan. C. Mengurangi prasangka. Ini ada tabel model pendidikan multikultural di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama, model pendidikan multikultural di Indonesia yaitu 1. Menempatkan ruang kelas sebagai laboratorium. 2. Memerlukan adanya setting dan layout ruang kelas yang dinamis agar proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik dapat berlangsung dengan mudah.
Tiga, memungkinkan pendidik dan peserta didik dapat merumuskan secara bersama tentang tujuan dan materi pembelajaran. Yang keempat, menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Tipologi pendidikan multikultural di Amerika Serikat yaitu satu, mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain. Kedua, hubungan manusia. Yang ketiga, single group studies. Yang keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah. Yang kelima, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.